Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun menjabat tangan kanannya yang sedikit lumpuh dan berkata sambil tersenyum, penetua penegak hukum generasi muda dapat menyerang sebanyak yang dia mau. Apakah ada masalah? Ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu. Yuan Feng menjadi marah dan mendengus dingin pada Tan Yun, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengguncang kaki Wansha, jika tidak, setelah 10 serangan, lelaki tua ini akan melihat apa yang kamu lakukan, ucap dari Yuan Feng. Setelah berbicara, Yuan Feng memberi Zhao Wansha perintah suara dan berkata, 10 juta batu roh berkualitas tinggi itu milik seluruh keluarga guru. Jangan impulsif dan kamu harus menahan diri. Setelah Zhao Wansha menganggukkan kepalanya, dia meraung pada Tan Yun, penggal, ayo, ucap dari Zhao Wansha. Hahaha, karena kamu sangat ingin ditampar olehku, bagaimana mungkin aku tidak memenuhimu, ucap dari Tan Yun. Dengan kekuatan, telapak tangan kanan dengan gemetar hebat kekosongan tiba-tiba muncul di depan Zhao Wansha, masih menarik ke arah wajah kanannya. Retak. Ketika suara renyah terdengar, Zhao Wansha meraung dan mencoba yang terbaik. Kekuatan rebound tirani ditembakkan dari wajah kanannya dan mengalir ke lengan kanan Tan Yun seperti bola meriam, itu dikirim terbang ratusan kaki, mendarat, dan mundur 3 langkah untuk berdiri kokoh. Lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, dan ada retakan seperti sarang laba-laba di telapak tangan kanannya dan bahkan lengan kanannya, dan untaian darah menetes ke tanah di sepanjang ujung kelima jarinya. Tan Yun menatap Zhao Wansha, memikirkannya. Pada saat ini, Zhao Wansha yang malu dan marah, dengan jelas menunjukkan 2 sidik jari 5 di wajah kanannya. Dia menatap Tan Yun dengan kaget. Dia berpikir bahwa lengan kanan Tan Yun akan patah sekarang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya terluka sedikit. Serangan ketiga, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba terbakar, menyapu 100 kaki di udara, mengangkat telapak tangan kanannya, menggunakan 70% kekuatannya, dengan celah ruang 30 kaki, dan menamparkan wajah Zhao Wansha lagi. Retak. Puff. Gigi kanan Zhao Wansha copot, bercampur darah dan keluar dari mulutnya. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan segera, hati puluhan ribu orang yang bertaruh juga bergetar. Kekuatan Tan Yun di bawah 70%. Setelah ditembak 3 kaki kali ini, dia menertawakan Zhao Wansha yang pipi kanannya bengkak dan bengkak. Zhao Shengzi, berdiri dan beri aku tembakan, meskipun aku tidak tahu caranya tapi aku merasa sangat keren. Hahaha, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, dasar penjahat tercela, Zhao Wansha mengutuk dengan mata pecah, kamu bisa tertawa sebanyak yang kamu suka, setelah 10 pukulan, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati, ucap dari Zhao Wansha. Tepuk, retak, retak. 3 combo, Tan Yun sengaja tertawa, menggunakan 80% kekuatannya, dan setelah 3 tamparan, wajah kanan Zhao Wansha meledak dan dagingnya kabur. Dia memiliki bintang emas di matanya, darah dari telinga dan hidungnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Tunggu, hanya ada 4 pukulan yang tersisa, Yuan Feng Jun dengan tegas mengingatkan, Tan Yun telah melakukan yang terbaik, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanmu, ucap dari Yuan Feng. Orang-orang yang bertaruh menjawab, Zhao Shengzi, kamu harus dengarkan, pegang apa yang gurumu katakan. Kamu tidak bisa kehilangannya. Zhao Shengzi, kamu harus bertahan, dan kemudian kamu akan menghancurkan mayat Tan Yun menjadi 10.000 keping, ucap dari semua orang. Pindah untukku, ucap dari Tan Yun meraung, berpose seolah-olah dia sedang melakukan yang terbaik, dan bergegas menuju Zhao Wansha dengan marah, dengan kekosongan retak di telapak tangan kanannya, dan menamparkan wajah kanannya dengan 2 tamparan berturut-turut, retak, jepret. Setelah 2 tamparan, wajah kanan berdarah Zhao Wansha hampir tidak memperlihatkan tulang pipinya. Ekspresi Zhao Wansha tegas, matanya tegas, dan suaranya rendah dan tanpa jejak emosi. Masih ada 2 pukulan terakhir, kamu hal yang tidak berguna, putra suci ini berdiri di sini untuk membiarkanmu bertarung,
kamu tidak bisa goyangkan putra suci ini setengah langkah, ucap dari Zhao Wangsha. Menghadapi pelecehan Zhao Wangsha, Tan Yun sepertinya tidak mendengarnya, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Memberikan perasaan tidak berdaya. Faktanya, Tan Yun secara alami ingin membingungkan semua orang dan membingungkan Zhao Wangsha. Aum! Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, seluruh tubuhnya energi spiritual keemasan pucat melonjak ke lengan kirinya, dan dia meraung sangat tidak yakin, aku tidak percaya, telapak tangan berikutnya, kamu bisa tetap di sini. Bergeraklah untukku, ucap dari Tan Yun. Sikap Tan Yun yang mengesankan sangat menakjubkan, sosoknya melintas, dan pada saat dia muncul di langit pada ketinggian ribuan kaki, dia menembak jatuh kepalanya, seperti meteor, dan telapak tangan kirinya ditarik ke arah wajah kiri Zhao Wangsha yang utuh. Bertahan untuk guru, ucap dari Yuan Fengjun mengingatkan dengan keras. Zhao Shengzi, bertahanlah, ucap dari puluhan ribu orang berteriak serentak untuk batu roh, dan suaranya mengguncang langit. Retak. Dengan suara renyah, wajah kiri Zhao Wangsha yang tampan penuh dengan daging dan darah, memperlihatkan tulang. Namun, puluhan ribu orang yang bertaruh sangat senang bahwa meskipun tubuh Zhao Wangsha gemetar hebat, kakinya seperti besi cair yang dituangkan ke tanah, masih tidak bergerak. Tidak mungkin, kamu berada di bawah kekuatan penuhku, bagaimana mungkin kamu masih tidak mengambil langkah, ucap dari Tan Yun jatuh ke tanah, matanya ketakutan, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Tan Yun tampak tak berdaya saat ini, dan tubuhnya bergetar hebat. Faktanya, Tan Yun tahu bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, karena dia masih mengerahkan 80% kekuatannya sekarang. Hahaha, apakah kamu takut dengan Chop Suey, Zhao Wangsha, yang tidak bisa dikenali, tertawa marah, dan tertawa liar, kamu bocah yang mempermalukanku dengan aturan, apakah kamu juga takut? Tan Yun, kamu pasti pernah berpikir kekuatanku jauh lebih kuat darimu, ku beritahu, ada satu pukulan terakhir, setelah satu pukulan, kita akan bertarung sampai mati di panggung kehancuran, ucap dari Zhao Wangsha. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan keras dan melangkah mundur, kepanikan tertulis di wajahnya. Tan Yun, cepatlah, ucap dari Yuan Feng, mata Yuan Fengjun yang keruh menunjukkan hawa dingin yang menusuk. Semua orang bertaruh, melihat bahwa pertaruhan akan menang, mereka semua berteriak dan mendesak, Tan Yun, jangan mencoba untuk menunda waktu, cepat dan ambil tindakan. Tan Yun, bukankah kamu sangat sombong, hahaha, kenapa? Kamu takut sekarang, sudah terlambat. Cepat, jangan coba-coba menunda waktu, ucap dari orang-orang. Pada saat ini, wajah Tan Yun sangat pucat, dan dia tampak seperti akan kalah. Tantai Zongde menghela nafas dan berkata, Tan Yun, jika kamu kehilangan Lingxi, itu hal kecil, tetapi kamu benar-benar tidak boleh berjanji pada Zhao Wangsha, kamu harus melawannya dengan tegas setelah kamu kalah, ucap dari Tantai Zongde. Ekspresi Tan Yun berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia tertawa sedih, bahkan jika dia mati, dia akan menjadi pahlawan setelah 18 tahun. Hari ini, aku menamparnya 10 kali di depan umum, dan putra suci ini tidak terlalu buruk, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, wajah Zhao Wangsha dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan, pada saat ini menjadi senyum puas diri, kematian sudah dekat, buat alasan untuk diri sendiri, ayo pukulan terakhir, ingat untuk menggunakan semua kekuatanmu, ucap dari Zhao Wangsha. Dasar bajingan, Tan Yun tampak seperti menjadi gila karena marah, dan terbang ke arah Zhao Wangsha dengan napas yang berantakan, dan mengayunkan tangan kanannya ke wajahnya. Dari aura kacau Tan Yun, siapapun akan mengira bahwa pukulan terakhir Tan Yun tidak sekuat pukulan ke-9 tadi. Semua orang yang bertaruh tertawa bersama, dan tawa gembira yang mengandung ejekan dan berhasil memenangkan 3 kali batu spiritual bergema di awan. Namun, di adegan berikutnya, wajah orang-orang yang bertaruh berubah dengan liar, dan mereka berteriak serempak, ini curang. Di mata semua orang, ketika telapak tangan kanan Tan Yun hanya berjarak 3 kaki dari Zhao Wangsha, Tan Yun menyeringai. Setelah mengerahkan 10% dari kekuatannya, dalam sekejap,
kekosongan dalam jarak 100 kaki dari telapak tangan kanannya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Hati-hati, murid, sebelum Yuan Fengjun bisa menyelesaikan kata-katanya, tamparan keras di wajahnya terdengar. Ketika telapak tangan kanan Tan Yun yang berdarah mengenai wajah kanan Zhao Wanxia, tamparan yang cukup untuk menghancurkan harta karun berkualitas tinggi membuat tulang wajah kanan Zhao Wanxia dan bahkan tulang dagunya hancur seketika. 7 lubang Zhao Wanxia mengeluarkan darah dari jeritan mengerikan itu. Tubuhnya yang semula stabil seperti gunung Tai, jatuh seperti bola meriam. Adegan itu membuat keheningan yang mematikan di tengah keramaian. Puluhan ribu orang bertaruh, pikiran mereka kosong. Hilang. Zhao Wanxia kalah. Tidak masalah jika ibunya kehilangan, tetapi semua miliknya hilang. Kebencian, amarah, kini memenuhi dada semua orang. Mereka membenci Zhao Wanxia, mereka juga membenci Tan Yun karena tercela dan tidak tahu malu. Di mata semua orang, sepertinya Tan Yun melakukan yang terbaik dan tidak bisa mengguncang Zhao Wanxia, tetapi sebenarnya Tan Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Tan Yun, kamu tercela, ucap dari Yuan Feng memikirkan 10 juta batu roh kelas atas dan berkata bahwa mereka telah pergi, dia memelototi Tan Yun dan meraung. 9 serangan terhadap muridku di depanmu jelas-jelas semuanya tidak berguna, tetapi dengan keji berpura-pura melakukan semua yang kamu bisa hanya untuk membingungkan muridku, sehingga muridku dapat mengendurkan kewaspadaannya pada pukulan terakhir, ucap dari Yuan Feng. Menghadapi ejekan dan hinaan semua orang, Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan kalimat berikutnya membuat semua orang tersipu karena marah. Tan Yun menunjuk Zhao Wanxia, yang terluka parah di tanah, dan tersenyum ringan. Saya mengatakan bahwa jika saya ingin mengusirnya, aku bisa menamparnya dengan sekali tamparan. Namun aku ingin menamparkan dia 9 kali lebih banyak. Dan kamu, sekelompok anjing itu tahu ambisi Hong Hu, apakah kamu tahu mengapa itu bukan burung? Hehe, karena Yan Kui mengacu pada orang biasa, dan kalian bahkan bukan orang biasa, kalian hanya anjing gila yang terbaik, ucap dari Tan Yun. Pernyataan Tan Yun benar-benar membuat marah semua orang, dan tiba-tiba, gelombang niat membunuh menyelimuti Tan Yun. Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu orang. Kamu berani menghinaku seperti anjing. Tan Yun, bahkan jika kamu adalah putra suci, kamu tidak bisa menghina kami seperti ini. Benar, ini keterlaluan. Tan Yun, hari ini jika Anda tidak memberi kami penjelasan, kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Benar, semuanya, jangan biarkan dia pergi, ucap dari para murid. Suara dengan niat membunuh tetap ada di telinga para murid dan pemilik toko. Namun Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, melihat kembali ke Sue Zian dan berkata, Zian, mengapa kamu masih berdiri di sana, simpan semua batu roh, ucap dari Tan Yun. Baik ipar yang baik, ucap dari Sue Zian sambil bergumam, wow, saya telah menghasilkan banyak uang, ini adalah 30,6 juta batu roh berkualitas tinggi, gumam Sue Zian di dalam hatinya. Ketika Sue Zian senang, terutama orang-orang yang kehilangan batu roh, menggeram marah, tidak pernah membiarkan Tan Yun pergi. Pada saat ini, Zhao Wanxia yang terluka parah, mencoba yang terbaik untuk berdiri dengan gemetar, menatap Tan Yun dan berkata, kamu telah memprovokasi kemarahan publik hari ini, jika kamu dapat pergi hidup-hidup, aku akan memberimu waktu 10 tahun kultivasi, 10 tahun kemudian, Anda dan saya akan bertarung sampai mati di tahap kehancuran. Jika Anda memiliki keberanian, Anda akan setuju, ucap dari Zhao Wangsa. Semua orang terdiam, dan mata mereka tertuju pada Tan Yun, menunggu Tan Yun untuk menjawab. Di tengah semua perhatian, Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan, tidak berani setuju, Zhao Wanxia sangat marah. Baik, putra suci ini akan memberimu 20 tahun, ucap dari Zhao Wangsa. Zhao Wanxia sangat ingin melawan Tan Yun dengan jujur dan menggunakan nyawa Tan Yun untuk menghapus penghinaan hari ini. Tapi dia melihat Tan Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berani melawan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Tan Yun tersenyum, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Dia menatap Zhao Wanxia dan menjulurkan jari.
Kamu ingin 100 tahun, oke, putra suci ini setuju, ucap dari Zhao Wanxia terkejut. Tan Yun membenci Zhao Wanxia dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir, jangan beri aku 100 tahun, bahkan 10 tahun, pada saat itu, saya sudah menjadi keberadaan yang Anda hormati. 1 tahun, saya akan memberi Anda 1 tahun untuk menjelaskan generasi mendatang, dan hari ini, 1 tahun kemudian, saya akan membawa kepala Anda ke panggung kehancuran, ucap dari Tan Yun. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Sungguh jawaban yang sombong. Sungguh sikap yang arogan. Semut di alam jiwa ilahi tingkat pertama, menghadapi kultivator di alam jiwa ilahi tingkat 8, mengklaim bahwa setelah 1 tahun, ia akan mengambil kepala yang terakhir. Tan Xiaoyou, jangan gegabah, ucap dari Tantai Zhongde. Suara Tantai Zhongde baru saja jatuh, dan tawa Tantai Xuanzong terdengar di telinganya. Kamu tidak perlu panik, Tan Yun adalah orang yang bekerja setiap langkah, karena dia mengatakannya selama setahun, setelah tahun itu, dia pasti akan bisa membunuh Zhao Wanxia, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, tubuh tua Tantai Zhongde bergetar, dan dia berhenti berbicara. Bagus, 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 jika kamu ingin pergi hidup-hidup hari ini, putra suci ini pasti akan membunuhmu dalam setahun, ucap dari Zhao Wanxia. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat, ucap dari Tan Yun ringan, dan kemudian Tan Yun melihat puluhan ribu orang yang telah menghinanya sebelumnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, kalian semua bertaruh dan berharap bahwa setelah aku kalah, aku akan dibunuh oleh Zhao Wanxia. Pada akhirnya, aku menang, dan kalian kehilangan batu roh, jadi lanjutkan, apakah kalian ingin membunuhku? Oh tidak, tepatnya, sebagian besar dari kalian ingin membunuhku, kan? Jangan biarkan aku pergi, dan kalian ingin aku memberimu penjelasan. Bukankah itu hanya penjelasan? Baiklah, dengarkan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berhenti, kemudian melirik semua orang, lalu menatap matanya pada puluhan ribu pemilik toko di kehampaan, dan berkata dengan keras, setahun kemudian, jika Zhao Wanxia dan saya tidak mati dalam pertempuran yang menentukan, kecuali para tetua penegak hukum, apakah kalian seorang murid atau pelayan, kalian dapat naik ke panggung untuk melawan saya. Pada saat itu, aku tidak akan pernah mati. Jika ada benih, tantang sekarang, dan serahkan segala jenis kepada putra suci ini. Anak suci ini menasihatimu, hidupmu adalah milikmu, dan jika kamu tidak menghargainya, anak suci ini tidak akan pernah berhati lembut. Ingat putra suci ini tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa putra suci ini mudah diganggu. Bukan berarti aku yang berjasa, dan aku yang kamu izinkan untuk disembelih, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan terdiam sejenak. Anak ini mencari kematiannya sendiri, dan penatua penegak hukum ini akan memenuhimu, ucap dari Yuan Feng mencibir di dalam hatinya, dan kemudian suara tua itu terdengar, oke. Penatua penegak hukum ini secara pribadi akan memimpin pertempuran hidup dan mati setahun kemudian. Sekarang, Tan Zhengzi secara terbuka menantang kalian semua. Mereka yang menantang, daftar sekarang, dan sesepuh penegak hukum ini akan mendaftarkannya, ucap dari Yuan Feng. Begitu kata-kata itu jatuh, di antara puluhan ribu murid, ribuan murid dari tingkat ke-8 alam jiwa ilahi mendaftar untuk bertarung. Tan Yun, karena dia sangat sombong, bagaimana dengan pelayan untuk bergabung dalam kesenangan? Masih ada manajer. Dalam setengah jam berikutnya, total 1864 murid yang menantang. Ada 1169 manajer di alam jiwa ilahi juga akan menantang. Tan Yun bisa memikirkan ini dengan jari kakinya. Sebagian besar pelayan adalah mereka yang berada di 9 divisi yang telah lama ingin menyingkirkan diri mereka sendiri. Setelah Tuan Yuan Feng mendaftarkan penantang, dia melambaikan tangan kanannya, dan slip batu giok di tangannya naik ke udara menjadi tirai cahaya tirai. Cahaya kental dan tidak bubar, dan tertulis dengan jelas, daftar pertempuran menentukan Tan Yun dengan semua orang, dan tanggalnya. Yuan Fengjun memandang Tan Yun dan berkata sambil mencibir,
Tan Zhengzi dan muridku sama-sama orang suci. Pertempuran antara kedua orang suci secara alami akan menarik perhatian semua orang, ucap Daru Yuanfeng. Tan Yun tersenyum sedikit, lalu memandang Shen Shuzhen dan berkata dengan hormat, "Penatua tertinggi, ayo kembali," ucap dari Tan Yun. "Iya." Shen Shuzhen sedikit mengangguk dan mengeluarkan perahu roh. Setelah orang-orang divisi berjasa naik ke perahu roh, Tantai Zhongde mengepalkan tinjunya ke Shen Shuzhen, tersenyum dan berkata, "Saya ada hubungannya dengan gadis Subing, tetua tidak keberatan, lelaki tua ini ikut naik perahu roh kan," ucap dari Tantai Zhongde. "Tentu saja saya tidak keberatan Tuande," ucap dari Shen Shuzhen lembut. Shen Shuzhen akan selalu menjadi keindahan gunung es yang tidak tersenyum. Tantai Zhongde menyapu perahu roh, dan Shen Shuzhen mengendarai perahu roh ke udara dan terbang keluar dari Fangcheng. Setelah Tan Yun dan yang lainnya pergi, puluhan ribu orang mengutuk Tan Yun satu demi satu. Pada saat yang sama, di lautan awan yang luas di atas Fangcheng, Tantai Xuanzong melihat ke arah di mana Tan Yun pergi dengan perahu roh dengan senyum kepuasan yang tulus di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ada orang yang telah menggantikan Huang Fushengzong," ucap dari Tantai Xuanzong. Begitu kata-kata itu terucap, Tantai Xuanzong menghilang seperti gumpalan asap biru antara langit dan bumi. Lalu setelah perahu roh membawa semua orang dan terbang ke alam suci divisi berjasa, Shen Shuzhen memandang Tan Yun, dan berkata, "Aku ingin mengirim Delao untuk menemui kepala suku, kemana kamu akan pergi?" ucap dari Shen Shuzhen. Tan Yun dengan hormat berkata, "Penatua tertinggi, murid ini juga memiliki sesuatu untuk bertemu dengan kepala suku," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memandang Mu Mengyi dan yang lainnya dan berkata, "Tetua tertinggi, tolong, jika setelah melewati lembah periku, tinggallah sebentar di lembah peri nomor 1, untuk mengantar Mu Mengyi dan yang lainnya," ucap dari Tan Yun. Lalu kemudian perahu roh menuju ke arah lembah peri nomor 1. Setelah Mu Mengyi, Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan turun dari perahu roh, Shen Shuzhen membawa Tantai Zhongde, Shen Qinfeng dan Tan Yun terbang menuju Gunung Suci Berjasa yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Gunung Suci Berjasa terletak di tengah Tanah Suci Berjasa, tingginya ratusan ribu kaki. Ini adalah puncak utama dari 18 gunung abadi dan kediaman Shen Shubing. Sesaat kemudian, Shen Shuzhen mengendarai perahu roh dan terbang ke puncak Gunung Suci Berjasa yang berlama-lama di awan. Shen Shuzhen, Tantai Zhongde, Shen Qinfeng, dan Tan Yun turun dari perahu roh dan berjalan menuju Hall of Merit. "Adik, kami kembali," ucap dari Shen Shuzhen, dan membawa Tantai Zhongde dan yang lainnya ke aula. Tan Yun sedikit mengernyit, tetapi melihat Shen Shubing dan Tang Xinying yang telah dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci saling memandang sangat senang ketika berbicara. Terus terang, Tan Yun tidak membenci Tang Xinying sebagai mata-mata. Karena Tang Xinying bukan hanya saudara perempuan Zhong Wu Xiao, tetapi juga dermawan penyelamat nyawa Xiao. Tanpa Tang Xinying, ketika Xiao berusia 5 tahun, ketika ayah dan ibu angkatnya meninggal, Xiao akan mati kelaparan. Selain itu, Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri, Tang Xinying tidak jahat pada dirinya sendiri, dan memberinya begitu banyak obat mujarab ketika dia berada di Xianmen. Sebelum Tan Yun meninggalkan divisi Alkemua, ketika Tan Yun menggantikan Shen Shubing dalam kompetisi alkimia untuk para tetua Xianmen dan Mai, Tang Xinying ditampar wajahnya oleh Gongsun Yang Chun di depan umum karena membantu dirinya sendiri. Tentu saja, di dalam hati Tan Yun, dia tidak berutang apapun kepada Tang Xinying, karena ketika Tan Yun masih menjadi murid pintu dalam, Tan Yun telah menyelamatkan nyawa Tang Xinying sebagai Master Shen Shubing. "Kakak, kalian sudah kembali," ucap dari Shen Shubing tersenyum dan melirik Tan Yun. Di sisi lain, Tang Xinying menatap Tan Yun, tersenyum pada Tan Yun, dan matanya yang indah penuh rasa terima kasih. Sejak dia berada di Xianmen, Tan Yun telah memberinya teknik alkimia 16 dan 32 yang telah lama hilang tanpa mengetahui mata-matanya. Tang Xinying sangat berterima kasih kepada Tan Yun, dan sangat terkesan dengan keahliannya. Setelah Shen Shubing dan Shen Shuzhen saling menyapa, dia tersenyum pada Tantai Zhongde, kemudian berkata, "Angin macam apa yang membawamu ke sini?" ucap dari Shen Shubing.
Tantai Zongde tertawa dan berkata, "Gadis Sen, lelaki tua ini memiliki dua hal di sini untuk gurumu, tetapi sayangnya gurumu tidak dapat melihat kepala tetapi tidak pada ekornya, dan lelaki tua ini tidak dapat menemukannya sama sekali," ucap dari Tantai Zongde. Setelah Tantai Zongde berkata, dia menunjukkan dua kotak dari cincinnya dan muncul di tangan kanannya, menyerahkannya kepada Sen Subing dan menasihati, "Ada benih api di dalam, harap berhati-hati saat gurumu menyalakannya, jangan biarkan mereka melarikan diri, ini adalah sesuatu yang akhirnya didapat oleh lelaki tua ini," ucap dari Tantai Zongde. "Yah, aku sudah mengingatnya," ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing mengambil dua kotak itu, Sen Subing melirik Tan Yun yang tidak bergerak, dan berpikir dalam hati, dia benar-benar ingin mendapatkan api, tapi dia berpura-pura tidak tahu, ucap dari Sen Subing di dalam hatinya. Di tempat itu, Sen Subing tidak bisa menahan senyum, dia tahu bahwa Tan Yun pasti akan muncul di hadapannya malam ini sebagai gurunya. "Oke, aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal." Tantai Zongde berbalik dan hanya mengambil satu langkah, lalu berbalik dan tersenyum, "Gadis Sen, jika kamu melihat gurumu, ingatlah untuk memberitahunya bahwa jika dia punya waktu, pergi ke gerbang suci Huang Fu Sengsing di Fangcheng, pergilah ke orang tua ini," ucap dari Tantai Zongde. "Baiklah, saya mengingatnya, Delau hati-hati," ucap dari Sen Subing berkata dengan senyum. Setelah itu, Tantai Zongde terbang keluar dari aula dan menghilang ke langit. Sen Subing tahu bahwa Tantai Zongde memiliki tanda untuk membuka pintu masuk ke alam suci divisi berjasa, jadi Sen Subing tidak perlu mengirim seseorang untuk mengirimnya. Kemudian, Sen Subing memberi tahu Sen Suzhen, Sen Qinfeng, dan Tan Yun tentang Tang Xinying yang sekarang menjadi 26 penatua gerbang suci Danmai. "Qinfeng, bagaimana custom made untuk Zongfu, juga? Apakah semuanya berjalan baik di Fangcheng kali ini?" ucap dari Sen Subing memandang Sen Qinfeng. "Lapor kepada Nona kedua, urusan Zongfu berjalan dengan baik." Sen Qinfeng menjelaskan bahwa Tan Yun membunuh 3 murid penegak hukum, menamparkan wajah Fan Qing, dan kemudian, berjudi untuk menghasilkan uang, dan menamparkan putra suci penegak hukum Zhao Wanxia. Sen Subing dan Tan Xinying memiliki keterkejutan yang tertulis di mata mereka. "Kamu baru saja meninggalkan Fangcheng, terus melakukan hal seperti ini," ucap Sen Subing terkejut, dan berkata lagi dengan ketakutan yang tersisa, "Yuan Fengjun, lelaki tua itu sangat licik, apakah dia tidak menyusahkanmu?" ucap dari Sen Subing sambil menatap Tan Yun. "Tentu saja ada kesulitan, tapi masalahnya diselesaikan oleh Tan Yun," ucap dari Sen Qinfeng. "Bagaimana cara mengatasinya?" ucap dari Sen Subing penasaran, dan Tang Xinying juga sama. Mereka telah lama mendengar bahwa sebagai kepala penegak hukum sesepuh gerbang suci, Jun Yuanfeng bukanlah orang biasa. Sen Qinfeng berkata dengan jujur, "Nona kedua, Tan Yun berjanji bahwa setahun kemudian, dia akan melakukan pertempuran menentukan Zhao Wanxia." Kemudian, Sen Qinfeng memberitahu Sen Subing seluk-beluk masalah ini. Ketika Sen Subing mendengar bahwa Tan Yun akan bertarung melawan ribuan orang, setahun kemudian, dia cemas. Memikirkan identitas Tan Yun, kecemasan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh, "Seberapa yakin kamu akan menang dalam pertempuran dalam waktu 1 tahun, ucap dari Sen Subung. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Lapor kepada ketua, tidak peduli 1 tahun kemudian, murid memiliki tingkat kepastian tertentu bahwa aku akan mampu mengalahkan lawan, tetapi murid ini masih harus memberi tahu semua orang bahwa tidak semua orang di divisi berjasa bisa diremas sesuka hati," ucap dari Tan Yun. "Yah, ketua ini menantikan penampilanmu, dan apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Jika Anda tidak ada hubungannya, Anda harus mundur dulu. Kepala ini dan Sister Tang memiliki sesuatu untuk dikatakan," ucap dari Sen Subing. Tan Yun maju selangkah, membalikkan tangannya, dan muncul 20 cincin penyimpanan di tangan kanannya. Dia membungkuk dan berkata, "Kepala, ada 20 juta batu roh kelas atas di dalamnya. Murid ini berharap bahwa Anda akan setuju untuk membuka senjata agung tingkat rendah 200 hari dari gulungan ruang waktu,
memungkinkan murid dan murid lainnya untuk masuk ke dalam kultivasi, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan itu, Tan Yun dengan hormat meletakkan 20 cincin penyimpanan di meja Sen Subing. Ketika Tan Yun berada di sekte dalam, dia mengetahui bahwa ketika Sen Subing adalah kepala sekte dalam Danmai pada saat itu, dia sangat miskin, membuat dia menjadi sangat menyukai uang. Sebagian besar lebih dari 10 juta batu roh yang tersisa di tubuhnya akan diberikan kepada Sen Subing di malam hari. Oke, Sen Subing cukup bersemangat dan mengucapkan dua kata bagus berturut-turut. Kemudian, Sen Subing menekan kegembiraannya dan berkata, Tan Yun, gulungan ruang waktu dari senjata inferior dapat menampung 360 orang untuk berlatih. Hari ini, hanya ada 313 murid dalam divisi berjasa sekte suci kita. Selain ketua ini, penatua tertinggi, dan penatua kedua, totalnya hanya ada 316 orang, tapi baiklah, aku akan membuka gulungan waktu dari alat mulia tingkat rendah dalam 3 hari, ucap dari Sen Subing. Setelah mengatakan ini, Sen Subing melihat Sen Suzen, dia berkata sambil tersenyum, saudari, silakan pergi ke divisi berjasa Xianmen, dan biarkan para tetua dari divisi berjasa Xianmen memilih 43 murid yang luar biasa untuk berlatih di gulungan ruang waktu gerbang suci, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu, Sen Subing memandang Tang Xinying dan berkata, saudari Tang, mari kita mundur bersama kami, ucap dari Sen Subing. Terima kasih, ucap dari Tang Xinying tersenyum manis. Oke, aku akan pergi sekarang, ucap dari Sen Suzen. Pada saat ini, Sen Suzen selesai berbicara, dan tepat ketika dia akan pergi, Tan Yun buru-buru berkata, penatua tertinggi, mohon tunggu sebentar, ucap dari Tan Yun. Ada apa? Ucap dari Sen Suzen. Tan Yun dengan hormat berkata, penatua tertinggi dapatkah Anda memilih 10 murid yang mengolah ramuan divisi berjasa Xianmen, ucap dari Tan Yun. Iya, Sen Suzen tidak bertanya pertanyaan lebih lanjut, dan kemudian sudut roknya terbang keluar dari aula dan menghilang ke langit yang luas. Kepala, saya punya satu masalah terakhir. Saya mohon izin Anda, Tan Yun membungkuk dan berkata, selama masa retret murid, saya ingin memperbaiki sepanci pil obat, ucap dari Tan Yun. Sen Subing membuka mulutnya, Tang Xinying bangkit dari kursi batu giok, melambaikan tangan kanannya, sebotol danding terbang di depan Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kuali yang terhormat, saya akan memberikannya kepada Anda, ucap dari Tang Xinying. Ini tidak mungkin. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Tang Xinying membantah, pil seri 16 dan 32 yang Anda berikan kepada saya jauh lebih berharga daripada kuali ini, jangan katakan tidak, terima saja, lagi pula, kamu adalah saudara iparku, mengapa kamu bersikap sopan kepadaku, ucap dari Tang Xinying. Mendengar hal itu, Tan Yun menanggapi dan menerima kuali. Pada saat ini, Tang Xinying menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan harapan yang dalam, jangan pergi dulu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, ucap dari Tang Xinying. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya next di episode berikutnya ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.